Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di Kabaroto YouTube channel. Nah, kali ini kita punya kesempatan spesial lainnya untuk review motor-motor premium. Di belakang saya nih, udah ada BMW S1000XR. Kita mulai dulu ngebahas bodinya. Nah, karena bodinya ini terlihat aerodinamis banget, memang dia adaptasi dari S1000RR, saudaranya sendiri. Bedanya, kalau misalkan S1000RR itu motor sports bike kan, superbike dia, 1000 cc. Kalau ini, sama-sama 1000 cc, tapi dia adventure. Nah, kalau misalkan kita lihat dari depannya nih, banyak aksen-aksen lancipnya ya, kalau di situ ya. Nah, kita liatin juga nih dari windshield, terus si fairing depan nih segala macem sama spakbor depannya tuh terpisah deh. Jadi kayak bener-bener ngeliatin sisi adventure dari si motor ini. Nah, windshieldnya ini udah lumayan ada perubahannya dari yang versi lamanya. Kalau kita tahu tahun 2015 tuh S1000XR kan dia. Kita mesti mindahin dari depan untuk si ups and downs-nya. Dia bisa di-adjust gitu. Kalau dia nih sekarang udah dari belakang bisa, jadi kita misalkan sambil di atas motor duduk nggak perlu turun, tuh bisa gini, bisa disesuaikan lah. Headlampnya sendiri dia udah pakai DRL, udah LED juga, sama lampu sennya juga. Terus untuk lampu belakangnya sendiri dia udah nyatu sama lampu sennya, jadi memang bener-bener nggak ada lampu belakangnya, dia nyatu sama lampu sen kanan kiri. Jadi ketika kita rem dia nyala, sama ketika dia sen dia akan nyala juga, cuman beda posisi aja ya. Kalau misalkan lampu remnya tuh ada di intinya, kalau misalkan lampu sennya itu ada di pinggir-pinggirnya. Nah, kapasitas tankinya sendiri itu 20 liter, udah termasuk cadangan. Nah, frame-nya sendiri nih atau rangkanya, dia udah aluminium composite bridge frame, jadi kelihatan gede banget ya emang. Terus kita beralih ke kaki-kaki nih. Untuk suspensi depannya sendiri udah pakai upside down nih, Marzocchi, diameter 45 mm, gede ya. Terus dia udah pakai fitur electronic self adjusting ribbon and compression atau dynamic ESA. Sama nih suspensi belakangnya juga udah dynamic ESA. Terus dia ada central spring stud, electronic preload adjuster, sama aluminium double sided swing arm. Untuk travelnya suspensi depan sama belakangnya sama 150 mili, wheelbase-nya 1522 mili, casternya 116 mili. Steering head angle-nya 65,1 derajat. Peleknya bahannya aluminium. Untuk pelek depannya lebarnya 350, 17 inci. Untuk pelek belakangnya lebarnya 6 inci, terus diameternya 17 inci. Ban depannya pakai 120, 70 ring 17. Untuk ban belakangnya 190, 55 ring 17. Nah, sekarang kita masuk ke pengeremannya nih. Dia udah dilengkapi double disc brake di bagian depan, diameternya 320, floating disc, radial 4 piston fixed caliper. Untuk rem belakangnya single disc brake, diameter 265 mili, twin piston, floating caliper juga. Motor ini pengeremannya juga sudah dilengkapi dengan BMW Motorrad Race. Nah, kita ngomongin tinggi motornya nih, karena kita familiar banget ya sama motor-motor adventure itu kan tingginya kayak di atas rata-rata. Untuk tinggi joknya tuh 840 mili. Ini bisa dipendekin juga pakai optional lower suspension, jadi 790 mili. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Asia cocok lah. Tapi yang lagi saya kendaraan ini tingginya normal, 840 mili. Nah, panjang ini motor 2333 mm, sedangkan tingginya 1411 mm. Berat keringnya 205 kg. Sekarang riding position ya, kita ngomongin riding position. Saya cek standarnya. Nah, begini riding position saya dengan tinggi 188 cm. Dua-duanya napak, masih ada sisa. Memang untuk ukuran tinggi orang Asia saya agak sedikit tinggi. Khawatir untuk tinggi rata-rata orang Asia, dia masih ada lowering kitnya, jadi tingginya 790 mili. Kalau saya kan, ini tinggi normalnya nih. Nah, jadi posisi kakinya kayak gini, kalau angkat kayak gini, dia nggak pegel sama sekali di bagian apapun, di bagian badan saya tuh nggak ada rasa pegel sama sekali. Cuman kadang kalau misalkan kaki kita terlalu maju ke depan gitu, dia agak sedikit berasa di pangkal paha ya.
pegelnya gitu. Cuman kita tinggal atur aja sih riding positionnya. Jadi di belakang nih joknya juga enak, ada bantalannya. Nah, gini enak. Dia bisa mundur banget. Kaki kita yang punya kaki panjang kayak saya nih bisa mundur juga. Motor ini juga udah dilengkapin sama auto blipper. Jadi dia bisa upshift, downshift, nggak pakai kopling. Cuman yang saya rasain pas upshiftnya lembut banget, soft dia, lancar. Pas turunnya entah karena ini motor tes kan, udah mungkin dipakai atau gimana. Untuk downshiftnya tuh agak sedikit keras. Tapi kalau misalkan bisa ngatur jedanya gitu, dia lancar kok. Nah, sekarang kita bahas lanjut fitur-fiturnya nih. Nah, ini fiturnya banyak nih. Nah, tombol power di sini karena dia udah keyless ya, jadi nggak pakai kunci lagi. Ini remote-nya bentuknya kayak gini nih. Ini buat buka bagasi sih. Bagasinya pun nggak terlalu luas. Ini kuncinya, ini untuk membuka bagasi. Colok, khas Eropa, ke kiri putarnya, buka. Kita beralih ke fiturnya. Nah, starting up ceremony-nya keren banget ya, XR gitu. Dia ada TFT 6 inch, terus layarnya tuh bisa diganti. Kalau ini kan mode normalnya, kita bisa ganti ke mode sport. Kita tinggal pencet yang ada di kiri saya nih, handlebar. Sip. Oke, ini mode sportnya. Jadi di sini kita bisa lihat dynamic traction control-nya kepake berapa persen. Terus kita ngerem juga tahu, di sini bisa kelihatan. Terus lean angle-nya nih yang penting nih. Jadi ketika kita belok, dia akan ngebaca gitu. Udah, kita balik lagi ke menunya. Nah, di sini ada track record-nya. Kelihatan semua. Trip meter. Anda kemana saja. Bisa ketahuan waktunya, konsumsi bahan bakar, waktu tempuh, kecepatan rata-rata. Terus bahan bakar Anda sisa berapa. Bisa Anda reset juga, mau per individual atau semuanya Anda reset bisa. Ya, kita balikin lagi. Nah, ini bisa connected ke smartphone Anda atau handphone atau telepon pintar Anda. Bisa telepon, bisa media, navigasi. Nah, untuk settingnya ini kita bisa ada beberapa pilihan ya. Jadi vehicle setting nih, dia ada ESC Pro, bisa kita setting juga manual atau off atau auto. Saya pilih manual saja. Shift light-nya juga bisa kita on off-in. Nah, configuration-nya juga bisa nih. Kita atur shift light-nya, dia mau nyala di RPM berapa. Terus berakhir di RPM berapa. Tingkat keterangan shift light-nya pun bisa diatur. Nah, kayak gini. Kalau kita naikin lagi 70, 80, 90, 100. Nah, kayak ginilah kira-kira. Oke. Jadi, habis itu kita riding mode-nya bisa di setel juga. Nah, ini kalau Dynamic Pro-nya, ini kan ada 4 ya. Jadi dia ada riding mode-nya itu ada rain, ada road. Nah, kalau rain itu tenaganya nggak kebuka semua, road itu normal. Dynamic tuh tenaganya, torsi dan responsnya lebih lebih terbuka lebih responsif lagi. Nah, sedangkan Dynamic Pro-nya ini kita bisa setting dari engine, terus engine brake, terus traction control, wheelie control. Nah, ini ada semua di sini, ABS. Nah, saya sarankan tidak mematikan ABS ya, karena terlalu berbahaya untuk rider pemula. Nah, ini bisa pakai road atau dynamic. Ini nyetel shock breaker-nya, ini buat matiin si ABS-nya. Terus ini menu, kita bisa milih menu lewat sini. Nah, ini kanan kirinya, toggle atas bawah kanan kiri. Ini lampu sen, klakson. Terus ini untuk cruise control. Jadi kita bisa set di mana kita mau, kecepatan 30, 40, kita bisa cruise control, udah nggak perlu ngegas lagi. Throttle bisa dilepas aja.
Terus di handlebar kanannya ini engine cut off. Ini normal, kita bisa nyalain lewat sini. Ini mode. Jadi kita bisa rubah dynamic pro, rain, road. Kita bisa rubah lewat sini. Nah, ini salah satu fitur khas BMW juga, di gripnya bisa ngangetin grip gitu. Jadi ini kayak grip heater. Jadi dia ada modenya juga dari 1 sampai 3. 3 tuh paling panas. Jadi kalau kita riding malam dingin gitu atau di tempat-tempat kayak di luar negeri salju gitu misalkan, kita bisa aktifin ini, anget jadi tangannya. Nah, di sini tuh ada kayak glove box gitu, tapi sebenarnya bukan glove box ya, kayaknya nggak muat juga untuk sarung tangan. Jadi kayak ini kayak STNK gitu, surat-surat gitu. Jadi tanpa harus ribet ngeluarin dari kantong kita atau gimana, bisa ditaruh di sini. Kayak yang tadi udah dijelasin, mesinnya diadaptasi dari BMW S1000RR, cuman dia versi di limit aja horsepower-nya atau tenaganya. Jadi dia 4 silinder, 4 tak, per silindernya ada 4 klep DHC. Terus dia bore stroke-nya 80 x 49,7 mili. Kapasitasnya 999 cc, horsepower-nya 165 dk, sama torsinya 114 Nm. Rasio kompresinya ada di 12,5 banding 1. Jadi Test Rider Kabaroto nih udah nyobain selama 3 hari, dapetin konsumsi bahan bakar 1 banding 16,1. Sama kayak klaimnya BMW Motorrad, dia di websitenya tertera 6,2 liter per 100 km. Kalau dikonversiin ke liter per kilometer, itu jadi 16,1 juga. Untuk top speednya, sebenarnya untuk top speednya kita nggak nyobain sampai full banget. Jadi dapat 200 gampang, 200 km per jam. Klaimnya lebih dari 200 km per jam. Nah, kita udah review kupas tuntas, kita udah bedah semuanya nih BMW X1000 XR. Jadi gimana menurut impresi Sobat Kabaroto? Sobat Kabaroto bisa tentukan sendiri soal harganya di 719 juta. Apakah worth it? Nah, Sobat Kabaroto bisa komen juga di kolom bawah, di kolom komentar, bisa like, subscribe. Jangan lupa untuk saksikan terus channel Kabaroto. Stay tune.